Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Meminta ilmu dan keistiqomahan. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi jilid yang ketiga. Kita masuk pada ya, pembahasan badal ibdal ya, atau badal tapi dalam konteks i'lal. Ya, dalam konteks i'lal, bab besar i'lal. Setelah kita membahas hazf ya, mengganti huruf, kemudian kita juga sudah membahas naqal ya, yaitu mengganti harokat. Nah, kita akan bahas ibdal, yaitu mengganti huruf ya, mengganti huruf. Kalau hazf kan membuang huruf, naqal mengganti harokat, kalau ibdal itu mengganti huruf. Yuk kita mulai, silahkan dibuka di halaman 79. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis mengatakan qawaidun fil ibdali. Ya, ini harusnya dibacanya qawaidu ya. Enggak ditanwin kan? Qawaidu fil ibdali. Kaidah-kaidah dalam ibdal. Baik. Kita baca di sini. Awalan yang pertama, tubdalul wawu wal ya'u hamzatan. Wawu atau ya diganti dengan hamzah idza tatarrafata ba'da alifin zaidati. Jika keduanya wawu atau ya tadi terletak setelah alif zaidah dan berada di ujung kata. Tatarruf itu ya di ujung kata ya. Serta setelah alif tambahan. Contoh du'aun itu versi jadinya. Aslinya adalah asluhu du'aun. Di situ ada wawu di akhir kata ya, diubah menjadi hamzah karena sebelumnya ada alif zaidah. Menjadi du'aun. Dari fi'il madinya min da'a yad'u, mudhari'nya yad'u. Binaun asluhu binayun. Begitu pula binaun aslinya binayun, dari kata kerjanya bana yabni, artinya tetap atau bangun gitu ya. Membangun. Baik, yang kedua, sani kaidah kedua. Tubadal wawu wal ya'u hamzatan idza waqa'ata ainasmil fa'ili. Wawu atau ya diganti menjadi hamzah jika terletak pada ain isim fa'ilnya. Terletak pada posisi ain pada isim fa'il. Contoh qailun, ain berarti kan di tengah ya, huruf ketiga. Qailun itu sudah diganti dengan hamzah, ainnya, ain isim fa'ilnya. Asluhu adalah qawilun. Ya, artinya orang yang berkata. Min qala yaqul, dari kata kerjanya qala yaqulu. So'imun pun demikian, asluhu sowimun, itu asalnya wawu diganti hamzah. Ya, karena menepati ain isim fa'il. Min shoma yasumu, dari kata kerjanya shoma yasumu. Begitu pula bai'un, dari bai'un, dari kata kerjanya ba'a yabi'u, artinya apa? Bai' itu bisa penjual, bisa pembeli. Kemudian ada berikutnya dainun, asluhu dayinun, min dana yadinu, artinya berhutang. Berhutang. Ya, itu asal-usul kenapa ada qailun, so'imun, bai'un, dainun. Baik. Berikutnya yang ketiga, salisan tubdal wawu wal ya'u hamzatan idza waqa'ata ba'da alifin zaidatin fi wazni mafa'ilu. Digantinya huruf wawu atau ya menjadi hamzah ketika keduanya terletak setelah alif tambahan, alif zaidah, pada pola mafa'ilu. Ya, ismul hadil lansharif ya. Contohnya mabai'u, jamak dari bai'un tadi, para pembeli atau para penjual. Asluhu mabai'u. Ya, tetap pada
posisi setelah alif zaidah. Alif zaidahnya dia setelah ba-nya itu ada ya mabai' menjadi mabai'. Ya-nya diganti hamzah. Begitu pula maqailu asalnya adalah maqawilu. Waw diganti dengan hamzah. Baik. Berikutnya yang keempat, rabi'an yubdalu harful maddi zaidi al-waqi'i salisan fismin sahihil akhiri hamzatan. Huruf mad tambahan, huruf mad zaid ya, yang waqi' terletak pada urutan huruf ketiga pada isim sahih akhir diganti menjadi hamzah ketika kapan? Idza buniya ala misalin mafa'il, jika dibentuk pada pola mafa'il. Contohnya qala idu. Ya ini mungkin ada salah atau ada yang kata yang kurang ya. Harusnya yubdalu harful maddi zaidi al-waqi salisi ba'da ya harusnya. Bukan ba'da. Ba'danya itu di kata qala idu. Contohnya lihat qala idu. Qala idu asalnya adalah qala idu. Ada huruf ya di situ, huruf mad zaidnya menempati posisi ke huruf ketiga, betul. Qala itu, benar ya. Huruf mad zaidnya, huruf mad tambahannya alif zaidah itu di posisi huruf ketiga, betul. Qala itu. Kemudian iya-nya diganti menjadi hamzah. Iya-nya diganti menjadi hamzah, betul ya. Yubdalu harful maddi, huruf mad zaid tambahan terletak di huruf ketiga pada isim sahih akhir yaitu qalaid ya, menjadi hamzah ketika dibentuk pada wazan maf'ul. Iya benar. Baik. Kemudian dari kata kiladatan ya, dari kata kiladatan bentuk masdarnya kiladah. Ma makna kiladah? Kiladah itu maknanya ya, kalung ya atau anting. Kalung ya. Kalung-kalung. Qalaid. Asluhu qalaidu min qiladata. Ya. Contohnya adalah di sini qalaidu aslinya qalaidu dari kata qiladata. Berikut pula ajaizu. Asluhu ajawizu ya. Sama. Ada alif zaid di huruf ketiga, kemudian polanya mafa'ilu, maka ya atau wawunya diganti menjadi hamzah. Ajaizu menjadi ajawizu menjadi ajaizu. Waw diganti hamzah. Dari kata ajuz ya. Apa makna ajuz? Ya ajuz itu jarum ya. Ajuz ada maknanya jarum, macam-macam maknanya. Ya, mana ajuz itu banyak. Ada perempuan tua, ada jarum, ada tanah ya, dan seterusnya. Berikutnya sohaifu asluhu sohaifu. Maka ya-nya diganti dengan hamzah karena mengikuti pola mafa'ilu ya, dan ya atau wawunya terletak setelah alif alif zaidah, alif atau mad zaidah. Baik. Min sahifatan dari kata sahifah. Ma makna sahifah? Sahifah apa? Lembaran ya, lembaran atau surat. Baik. Ini kaidah keempat. Kaidah kelima, tubdal wawu hamzatan idza istama'at wawani fi awwali kalimatin. Wawu diganti menjadi hamzah jika terkumpul dua wawu pada awal kata. Wawu diganti hamzah kalau wawunya ada dua di awal kata. Contoh, tentu yang diganti salah satunya saja. Ya. Kita lihat, mislu awasilu itu nggak boleh tanwin harusnya. Pola mafa'ilu itu tidak bisa ditanwin. Awasilu asluhu wawasilu. Ya, awasilu asalnya dari kata wawasilu. Wawasilu ya. Karena wawunya ada dua di awal kata, maka wawu yang pertama diganti menjadi hamzah. Ya, menjadi awasilu. Nah, mana awasilu? Berarti dari kata wasil ya. Dari kata wasil atau wasola. Ya wasil isim fa'ilnya.
Dibuat jamak jadi awasil. Wallahu a'lam. Dari kata wasola artinya eh, apa? Sampai. Wasola yasilu. Wasil ya. Sampai, datang atau mencapai juga boleh. Baik. Kemudian ula, begitu pula ula asluhu ula ala wazni fu'la. Ikuti pola fu'la. Ula itu dari kata ula ternyata. Kita sering dengarnya sudah jadi, bentuk jadinya itu ula yang pertama ya. yang utama, yang pertama dalam konteks muannas perempuan. Kalau laki-laki apa? Awal. Baik. Karena ada dua waw ya, wula. Waw yang pertama diganti hamzah. Kaidah yang keenam, idza kanat fa'u ifta'ala wawan aw ya'an ubdilat ta'an wa udghimat fi ta'il ifti'al. Jika ada fa fi'il pada wazan ifta'ala, fa fi'ilnya perhatikan huruf kedua ya, berupa huruf waw atau ya. Fa fi'ilnya berupa huruf waw atau ya, maka harus diganti menjadi ta, lalu dileburkan, diidgham bersamaan dengan ta ifti'al. Ya, ta pada pola ifta'ala. Ya, ifta'ala dan turunannya, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan ya. Contohnya jadi ittasola. Aslinya iutasola. Aslinya apa? Iutasola. Tadi huruf keduanya fa fi'ilnya huruf waw atau ya. Iutasola menjadi ittasola. Jadi kata dasarnya wasola tadi sudah sampai ya. Tapi ini bentuk yang lain yaitu ittasola, maknanya berhubungan, bersambung. Bersambung ya, ittasola, ittisol. Baik, lanjut. Ada juga ittasaro. Ittasaro. Nah, ittasaro ternyata asalnya dari kata itasaro. Huruf keduanya ya. Ya, lalu setelahnya ada ta, maka ya-nya diganti ta, dileburkan jadi ittasaro. Dari kata yassaro artinya apa? Memudahkan. Memudahkan. Taisir ya. Yassaro kan nanti maksudnya taisir. Memudahkan. Ittaqa. Asluhu iwtaqa. Iwtaqa. Huruf keduanya waw, setelahnya ada ta, maka wawnya diganti ta juga. Ada dua ta dileburkan. Diidgham menjadi ittaqa. Apa artinya? Bertakwa ya. Atau secara makna terjemah Qur'annya bertakwa. Tapi secara bahasa artinya ittaqo itu waspada, berhati-hati, atau takut juga bisa. Kemudian dari kata waqo ya tadi ya, melindungi, waqoyaki wiqoyata, meminta perlindungan. Baik, yang ketujuh, kaidah ketujuh, idza kanat fa'u ifta'ala dalan au zalan au zayan ubdilat ta'uhu dalan. Jika ada pola ifta'ala, fa fi'ilnya merupakan salah satu dari huruf berikut. Fa fi'ilnya ya, huruf keduanya. Dal, zal, atau zai. Maka dal, zal, atau zainya diganti dengan ta. Afwan. Ya, diganti bukan diganti dengan ta. Maka taknya, tak pada ifta'ala diganti dengan dal. Ulangi ya. Jika ada pola ifta'ala, fa fi'ilnya itu huruf dal atau zal atau zai, maka tak fi'ilnya, tak pada kata ifta'ala, pada wazan ifta'ala, taknya itu diganti dengan dal. Mislu idda'a, asluhu idda'a. Awalnya adalah idda'a, huruf keduanya, fa fi'ilnya dal, kebetulan pakai dal. Setelahnya ada huruf ta kan, ifta'ala, maka taknya juga diganti dengan dal. Menjadi idda'a. Apa makna idda'a? Menuduh ya. Mengklaim. Begitu pula izzakaro. Ya, izzakaro. Lihat sini. Asluhu adalah iztakaro. Menjadi izzakaro. Berarti tidak cuma diganti dengan dal berarti ya. Tapi juga diganti dengan zal juga bisa. Ini buktinya jadi izzakaro. Berarti diganti dengan zal juga. Enggak cuma dal.
Untuk taknya ya, tak pada ifta'alanya tidak hanya diganti dengan dal tapi juga bisa dengan zal ya. Menjadi izzakara. Apa maknanya izzakara? Izzakara. Mengingat-ingat ya, mengingat-ingat. Izzakara, mengingat-ingat. Yang berikutnya ada izdajara. Asluhu iztajara. Nah, ini ya. Kalau ini nggak bisa dileburkan ini karena sudah berbeda jauh ya. Zai ketemu dal. Izdajara. Izdajara. Mana izdajara? Ya, artinya antara maknanya adalah mencegah, melarang, atau mencela juga bisa. Ya, itu kaidah ke-7. Kaidah ke-8, ya saminan, idza kanat fa'u ifta'ala, fa pada wazan ifta'ala, sodan ya, sodan au dodan, au to'an, au zo'an. Jika fa pada ifta'ala merupakan huruf sod, dot, to atau zo, maka tak pada ifta'ala, taknya harus diganti menjadi to. Ya, misalnya istolaha aslinya adalah istalaha. Ya, ini yang sering kita dengar ya, mustalahnya, mustalah hadis dan seterusnya. Istolaha, ma makna istolaha? Istolah apa? Istolaha, ya istilah ya. Di Indonesia kan jadi mengistilahkan gitu. Istilah, mengistilahkan. Istolah. Taib ya. Ya, ini dari sisi nahwu ya. Nanti dari sisi tajwid mungkin ada lagi alasan yang lebih spesifik ya. Boleh jadi karena eh, ya sifat huruf ya yang jauh berbeda antara sod dengan ta. Istalah. Sehingga taknya diubah menjadi to, lebih dekat kan sifat hurufnya. Ya enggak? Lebih dekat sifat huruf to dengan sod ya. Eh, dari sisi apa? Isti'la. Itbaq maksudnya itbaq. Maksudnya isti'la, itbaq. Apalagi? Sudah itu yang paling yang sama bahkan bukan dekat ya. Ya, tebal intinya tebalnya itu. Sod, to itu kan tebal dibandingkan ta kan tipis ya. Nah, jadi diubah di situ. Jadi lebih lebih mudah pelafalannya istolah dibandingkan istalah. Nah, jadi tebal ke tipis yang jauh. Tapi itu dari sisi tajwid wallahu a'lam. Begitu pula ada idtaja'a. Aslinya adalah idtaja'a. Ma makna idtaja'a? Idtaja'a. Apa idtaja'a artinya bersandar atau berbaring. Ya. Aslinya adalah idtaja'a pakai ta diganti jadi to. Begitu pula iztalama. Aslinya adalah iztalama. Berarti iztalama menjadi iztalama menjadi iztalama. Ma makna iztalama? Apa artinya kira-kira? Kalau lihat bentuknya dari kata dasarnya Pak. Zolama ya. Zolam. Dari kata dasarnya zolam ya. Kalau izzolama tidak Anda temukan di kamus. Ya, kalau zolam ada maknanya banyak. Banyak maknanya zolim, tidak adil, menganiaya, menyimpang. Ya maknanya banyak. Melarang, ya menuduh dan seterusnya. Baik. Kemudian ada juga ittoroda. Ittoroda aslinya apa? Ittaroda. Inilah ternyata pakai huruf-huruf tebal ya. Itbaq, isti'la minimal. Sehingga harus pasangannya adalah to pada tak fiilnya. Tayyib. Ma mana ittoroda? Ittoroda bermakna uh, ya berturut-turut. Ittorodal amru. Urusan itu berturut-turut atau teratur gitu ya. Baik, yang ke-9, kaidah ke-9 ya.
idza kanat fa'u tafa'ala au tafa'lala sa'an au zalan au dalan au zayan au sodan au dodan au ta'an au zo'an jaza fihi ibdalu ta'i harfan min jinsin ma ba'daha ma'a idghamiha fihi. Paham ya? Panjang ini. Jika fa fi'il pada wazan tafa'ala atau tafa'ala atau tafa'lala, jika fa fi'ilnya berupa huruf sa atau zal atau dal atau zai atau sod, zod, to, zo, maka jaza boleh. Berarti bisa diganti, bisa enggak. Bisa berlaku, bisa enggak. Jaza boleh. Boleh mengganti tak fi'ilnya pada tafa'ala, berarti huruf pertama. Semuanya pada tafa'ala, tafa'ala, dan tafa'lala. Di huruf pertama semua diganti huruf pertamanya dengan huruf yang sejenis dengan setelahnya. Dengan fa fi'ilnya. Misalnya fa fi'ilnya itu misalnya apa? Misalnya fa fi'ilnya huruf dal, maka tak fi'ilnya diganti juga dengan da. Ya, kita coba ya, kita coba perhatikan. Lalu diidgham, dileburkan. Contoh, kita lihat contohnya. Mislu issaqala. Asluhu tasaqala. Jauhnya dari tasaqala, wazannya tasaqala. Ingat tadi caranya gimana? Taknya oh ya, fa fi'ilnya kan berupa huruf sa. Ya kan? Berupa huruf sa. Fa fi'ilnya huruf sa, lalu maka tak fi'ilnya diganti dengan yang serupa. Jadi tasdid. Sudah ikut jadi sa. Sa-nya tasdid. Karena belum bisa dibaca, maka dibantu dengan hamzah wasol. Jadi issaqala. Jadi hamzah wasol ini tambahan aja. Dia untuk membantu biar bisa dibaca. Jadi issaqala. Gitu ya. Dari kata tasaqala, makna issaqala. Issaqala maknanya merasa berat. Merasa berat dari kata sakulanya dia, berat. Sakila. Begitu pula izzakara. Asluhu tazakkara. Nah, dari wazan tazakkara ya. Izzakara. Gimana prosesnya tadi? Prosesnya yuk kita bahas. Prosesnya tazakkara, fa fi'ilnya berupa huruf zal. Zal ya. Lalu karena fa fi'ilnya hurufnya zal, maka tak fi'ilnya ngikut zal. Jadi sama. Ditasdidlah. Nah, karena belum bisa dibaca, tambahkan apa? Hamzah wasal di awalnya. Menjadi izzakar. Harusnya kafnya juga tasdid ya. Izzakar. Kafnya ditasdid itu. Enggak berubah kan? Sama seperti tazakkar. Izzakar. Jadi, mana izzakar? Ya, kalau izzakarnya maknanya adalah sama seperti tazakkara. Maknanya sama seperti tazakkara ya. Mana makna tazakkara? Mengingat. Sama artinya mengingat. Berikutnya ada iddassara. Iddassara aslinya tadassara ya. Aslinya apa? Tadassara. Mana makna tadassara? Tadassara melompat ya, melompati. Atau juga berselimut. Bisa juga. Ya ayyuhal muddassir ya. Iddassara itu sesaknya ditasdid ya harusnya. Iddassara. Sudah? Sehingga ketika lihat bentuk asalnya itu tadassara, saknya tasydid, sehingga harusnya ketika berubah jadi iddassara, saknya juga masih tetap ditasydid. Berselimut ya. Ya ayyuhal muddassir. Pakai isim fa'ilnya. Wahai orang yang berselimut. Wahai Nabi maksudnya, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan kepada manusia. Itu diutus menjadi rasul. Dalil menjadi rasulnya. Berikutnya izzayyana. Asluhu tazayyana. Tazayyana. Ma makna tazayyana? Menghias ya, menghiasi diri, berdandan lah gitu. Berdandan. Tazayyana ya. Tapi prosesnya juga sama dari kata tazayyana, karena huruf fa'ilnya zai, maka ta'filnya diubah jadi zai juga. Lalu zainya tasdid tuh. Lalu belum bisa dibaca, tambahkan hamzah wasl baru bisa dibaca. Izzayyan.
Berikutnya is-sabara dari kata tasabbara. Ya, ini sudah jelas kalau maknanya ini ya. Maknanya apa? Maknanya bersabar. Ya, tasabbara. Prosesnya juga sama. Berikutnya ada iddarra'a, asluhu tadarra'a. Apa makna tadarra'a? Ini tadarra'a ini indikator, menjadi indikator ya apa? Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harus mengandung eh, apa? Tadarru' ya, kerendahan hati. Apa istilahnya itu? Bermunajat, mengeluh di hadapan Allah. Tadarru'an ya. Tadi disebutkan dalam dalilnya. Tadarru'. Baik. Kemudian ada ittohara dari kata tatohara. Prosesnya juga sama. Toknya itu fa'ilnya. Taknya diganti to, toknya tasdid, maka tambahkan hamzah wasal jadi ittohara. Apa makna tatohara? Tatohara maknanya adalah bersih atau suci. Ya. Yang terakhir adalah izzolama dari kata tazolama. Makna tazolama. Tazolama ya artinya di sini tazolama itu eh, ya mengadukan kezaliman. Tazalma artinya mengadukan kezaliman. Menjadi izzolama. Sama artinya, mengadukan kezaliman. Baik ya. Alhamdulillah selesai untuk ibdal. Sebelum nanti masuk bab yang baru, yaitu bab tasrif fi'il mu'tal dari sulasi al-mujarrad tasrif misal. Baik, ini yang kita tunggu-tunggu. Di antara bab pentingnya di sini. Kita mentasrif fiil-fiil yang cacat. Dimulai dari yang misal. Nah, sama ya. Nah, baik. Insyaallah ini cukup. Pelan-pelan kita selesaikan kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharf jilid yang ketiga. Sudah sampai halaman ke sekitar 80 ya. Halaman 80. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan kitab ini sampai selesai insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.